Kita balik lagi nih di Ngopi di Kino. Ngopi di Kino. Ini lagi edisi berduaan ya sama ini partner in crime. Edisi curhat. Edisi latihan. Edisi terima telepon. Dari cewek gue bilangin. Waduh, bahaya. Jadi ini kalau telepon kayak gitu dari cewek, situasinya bisa horor ya. Enggak lah. Kalau situasinya horor, kalau gue sih menemukan bahwa situasi horor itu bisa lo temukan kalau listrik depan rumah lo bunyi. Oh, itu tapi paling horor. Kalau tetangga sebelah bunyi itu teror. Iya, betul. Nah sekarang menurut lo, kenapa orang suka nonton film? Lo suka nonton film horor nggak? Suka gue, suka. Maksudnya itu kayak menghibur aja sih di saat kita lagi bosen gitu, kayak horor kayak bikin kita lebih hidup gitu. Gue punya temen yang nontonnya cuma horor, kalau nggak horor dia nggak mau. Hah? Ngapain nonton film kalau nggak serem? Siapa? Jangan Rizky Balki. Oh, Rizky Balki. Nanti dia ada episode sendiri. Oke. Wah, lu ngajak gua tuh. Itu kita jalan-jalan ngajak gua. Kita take di kuburan malah. Biar makin serem. Seru banget itu dia sambil cerita tuh di situ ada ini ada itu. Wah, tuh lihat. Itu tuh lagi beli ngeliatin kita tuh kan kampret banget. Menurut lu kenapa orang suka film horor? Kalau menurut gue nih, yang pasti kita selalu hidup di di society yang percaya hal-hal yang gaib gitu. Jadi kayak misalnya ada di rumah, kita ngomongin di rumah aja, kadang-kadang di rumah kita tuh kayak ngerasa ada yang ngawasin gitu. Terus atau ada keanehan-keanehan atau suara-suara, padahal sebenarnya bisa aja itu suara tikus atau suara, ya sebenarnya bukan suara cuman karena kita hidup di society yang kayak gitu, yang tiba-tiba pas kita lagi, gue pernah nih, ini gue ceritain aja ya, kenapa gue suka film horor, karena gue waktu kuliah, waktu itu gue pernah nih jalan ke satu, gue lupa tuh nama, kalau Anyer ya, di kota Anyer tuh kita namanya gue kuliahan, kita nongkrong, ya kita jalan yuk kita nginep gitu lah. Pas kita nginep nih, berantem lah nih salah satu teman gue, pas lagi berantem, ceweknya kemasukan bro. Kemasukan apa nih maksudnya? Jadi kayak ada rohnya masuk. Dia masuk sama cowok ya. Itu beda lagi. Nah teman gua ada beda agama. Cowoknya Islam, ceweknya Kristen. Terus? Cowoknya sering keluar masuk Kristen. Oh gitu? Iya, ceweknya sering kemasukan Islam. Parah. Aduh. Oke, gue lanjutin. Nah, pas. Jadi waktu itu karena waktu itu kebetulan alhamdulillah ya, gue udah pernah ke tanah suci. Jadi gue lah yang disuruh untuk bacain bro. Itu serem banget sih bro. Waktu pengalaman itu, jadi kayak dia ngelawan, gitu kita pegangin terus tiba-tiba cowoknya datang tuh nangis gitu, lu bantuin dulu, cuma lu doang yang pernah ke tanah suci, tolong lu bacain apaan, gua nggak pernah ngusir setan, gua bilang gitu kan. Terus gua bilang ya udah deh, ambil wudhu, gua bilang gitu kan, mau ambil wudhu, terus ngapain lagi, sholat dulu, sholat isya, udah selesai sholat isya, pegangin nih masih, terus mereka udah ngomong, bro yang kelamaan sholatnya, ini ngelawan terus masalahnya. Terus akhirnya gue datang tuh, gue baca, gue gak tahu mau ngomong apa. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng, baca Al-Fatihah semua, dan terakhirnya baca apa lagi nih bro? Baca ayat kursi. Terus gue bilang baca sekali lagi ayat kursi. Terus beberapa ayat terakhirnya ulang lagi ya, karena gue diajarin bokap kayak gitu. Jadi walayaudu ibduma wawal alilazim. 3 kali putar tuh. Pokoknya baca banyak keluar. Iya, keluar. Iya, makanya. Gue lagi masukan nih. Nah, alhamdulillah tuh mereda lawannya. Dan akhirnya si ceweknya nih tertidur. Sejak itu bro, gue selalu dianggap gila nih Abdul nih. Ini orang sakral, ini bahaya ini. Terus di kampus gue kayak Bang Abdul gitu. Gue bilang gak ada apa-apa, itu mah kebetulan aja keluar. Ya gak? Nah sejak itu gue selalu suka nonton film horor. Jadi kalau menurut gue, wah ternyata sesuatu yang horor yang ada di society kita tuh mungkin ada benarnya. Dan gue percaya hal gaib juga karena diajarin juga di Al-Quran gitu. Tapi kenapa bule-bule juga suka film horor? Bukan suka. Kalau di kita kan mayoritas kali ya, dari 10 film mungkin 6 atau 7 ya. 7 kali film horor. Tapi kan di barat juga tuh. Kayak Conjuring segitu banyak. Insidious dari zaman dulu udah Salem Slot. Dan tahayul kan juga kayak Alex Ferguson Manchester United kan percaya kalau percaya warna tuh kalau nggak salah. Gue ingat ada satu pertandingan
lawan Newcastle. Mereka pakai jersey hijau, gue masih inget tuh. Hijau, bawahnya bintik-bintik gitu. Babak pertama ketinggalan 3-0. Babak kedua ganti. Dan menang? Enggak, seri ya. Mereka tetap kalah, tapi golin 2 kali. Jersey itu nggak pernah dipakai kemudian. Jadi dia ngumumin di press con. Dia percaya ya hal-hal kayak gitu di post match. Terus ini kalau di ruang ganti sebelah sana itu serem. Hal-hal kayak gitu lah maksudnya. Di budaya mereka kan mungkin ada juga. Iya. Kalau gue bilang sih selama ini gue ketemu sama teman-teman yang bule gitu ya, mereka sebenarnya nggak terlalu percaya. Cuman katanya mereka suka ditakut-takutin karena kalau mereka takut, wih keren nih. Iya, gitu. Iya bisa juga. Ada kenalan gue yang bilang begini. Ada orang Jerman, istrinya orang Indonesia. Ketika sampai keluarga istrinya ke Jerman, ke Berlin, dia bilang kalau ini rumahnya serem banget ya. Sementara dia bilang, apanya yang serem? Ini cuma rumah tua aja. Tapi kayaknya emang bener sih. Karena society kita yang benar-benar ini adalah rumah yang ada ininya. Ini tiba-tiba di situ ada yang kesurupan, ada yang meninggal. Mereka percaya. Dan itulah yang jadi dasar untuk orang-orang untuk membuat film horor. Karena berdasarkan urban legend itu. Makanya horor kita kan sering urban legend. Urban legend. Urban legend. Bahkan yang game-game aja sering itu base dari situ. Sama kayak KKN aja. Nih kita ngomongin KKN itu kan berdasarkan dari sebuah cerita di Twitter atau di Threads ya? Twitter. Di X masalah. Simple Man ya. Iya. Dia bikin cerita kalau dia akuisisi jadi benar. Itu agak anti teori sih. Soalnya waktu kita KKN bisa malah dapat gadis desa. Apanya? Malah dapat gadis desa biasanya. Dia malah ada ketemu setan. Itu beda film kayaknya. Oh beda film. Cuma nyari jodoh ya. Ya tapi kayaknya kalau gue bilang sih kenapa orang-orang suka sama film horor karena itu dekat mungkin. Kayaknya teman-teman juga mungkin ada juga yang iya bener nih temen gue pernah kesurupan. Terus ada yang bilang iya temen gue pernah ngelihat kayak siluman lah atau whatever. Buaya darat lah ya, bukan buaya darat sorry. Maksudnya buaya darat sih ada di balik kamera. Iya, itu jelas nih. Ini namanya buaya darat nih. Siapapun yang PDKT tetap itu yang eksekusi. Iya. Lu mau deket sama siapa aja, gue yang eksekusi. Iya gitu. Parah lu. Berarti bukan bagian dari kultur kita kan menurut lu? Kayaknya masuk kultur nggak sih? Sesuatu yang serem itu maksudnya kan gini. Kalau kita lihat nih beberapa, ya kan kita kan di Islam kejawen pun banyak mengasih kayak semacam ritual ya nggak sih yang agak serem-serem juga ya nggak sih? Iya. Nah mungkin dari situ mereka percaya dan akhirnya diomongin ke anak-anak hati-hati kalau ada nggak boleh nih keluar maghrib mungkin ada yang pernah kesurupan pas lagi maghrib kita nggak tahu. Iya kan ada kepercayaan Jawa deh tuh kalau keluar tapi nggak di Sumatera juga ada tuh kalau maghrib ntar tabrakan sama setan. Nah saatnya setan pulang ke rumah apa saatnya setan sholat ke masjid deh maghriban gitu. Ya, tapi jamaah maksudnya. Karena kan memang sering deket sama kita. Film-film kita kan, film horor kita hampir selalu diangkat dari urban legend. Cerita yang KKN gitu aja kan dari cerita ya urban legend yang dibikin. Iya benar. Dibikin begitu dan hampir persentasi gagalnya di pasar film horor kita relatif kecil. Makanya lu ngelihatnya tuh gimana selain ada kultur apa gitu? Iya, selain gue lihat itu gue lihat kayaknya mungkin kalau misalnya kita lihat dari produksi ya, mungkin karena settingnya satu rumah doang nih. Terus tiba-tiba ada yang terhantui, mimpi, terus tiba-tiba ngelihat sesuatu di rumah. Dan itu kayaknya produksinya sangat murah dan mungkin habis biaya ya kalau gue cek tuh mungkin di make up-nya atau penataan lampunya atau mungkin mahalnya di kamera, lensa segala macam. Mungkin gimana cara bisa menghidupkan di ruangan-ruangan kecil itu tetap serem, gimana ngatur lampu, mungkin di situ doang. Jadi dengan meminimize budget, dengan nakut-nakutin penonton, kemungkinan orang akan nonton dan akhirnya itu bisa jadi sesuatu yang cuan menurut gua. Secara umum sih film horor kayak Insidious tuh budgetnya, tapi ini murahnya sono ya. Itu 3 juta dolar USD. Itu murah itu. Weekend pertama mereka udah dapat 6,8. Iya. Di kita kan murah, tapi
kan yang mesti diingat kan film horor kan pasti butuh efek. Iya. Sering perlu CGI tiba-tiba. Iya Kalau benar. ngangkat setannya pakai slingnya bisa dihapus, itu yang itu paling sederhana tuh. Iya benar. Belum hal-hal lainnya. Variabel uang biaya produksi itu kadang-kadang tidak terhitung tuh. Gara-gara lokasi cuma satu yang paling dikit. Oh iya benar. Efeknya banyak. Makanya efeknya banyak. Tapi kan benar kan dengan minimas budget itu dan keuntungan emang selalu menguntungkan kan. Maksudnya kayak contoh nih. Ya peluang untungnya jadi lebih gede sih. Iya, maksudnya kayak contoh film Terkutuk ya. Walaupun film Terkutuk mungkin tidak main di seksual, tapi yang nonton di praktis dominan waktu itu. Ya di CGV aja kok lu bilang hampir 120.000 penonton. Jadi di bawah 160 kalau nggak salah. Lah, di atasnya rataan film-film komedi yang ada. Kan rilisnya 3 film komedi. Ya, jadi gue nggak bilang film gue bagus juga sih. Mungkin gara-gara film gue serem. Atau mungkin kalaupun nggak serem, horor nih. Oh, ini hantu nih. Ada juga yang bilang nggak suka sih. Tapi ya terlepas dari itu, serem nih. Begitu nonton, ketiduran. Terus gue sempat dituduh tidur. Padahal gue nggak tidur. Nih, kadang-kadang saudaranya suka nuduh-nuduh nih. Parah nih. Tapi emang menurut gue film horor emang semacam kayak magnet untuk jualan. Iya gak sih? Tapi lu ngeliat gak sih tren horor barat nih? Kalau dulu kan muka-muka serem, nonton It tiba-tiba It zaman dulu. Yang sekarang badut. Ada kayak alien juga kan tuh. Ada kelabang apa? Maksudnya It kan? It. Kan? Iya. It yang sekarang. It yang zaman dulu juga begitu. Iya benar juga. Yang series kan? Apalah film-film horor mereka kan sering muka serem lah, muka rusak gitu. Iya. Tapi kan sekarang kalau kita ngomongin Conjuring ya, Conjuring kan benar-benar menghantui satu rumah berdasarkan dari kisah nyata. Iya maksud gue. Nah poin gue itu tadi yang mau gue tanyain. Lu ngeliat ini gak sih trennya Hollywood itu sama kayak Asia. Horor Asia kan penampakan. Mulai dari Ringu. Iya Ringu benar. The Eye segala kan penampakan. Benar-benar. Hollywood kan sering penampakan. Shotnya begini nih. Ada karakter tadi belakang yang lewat. Oh iya benar. Lu ngeliat tren itu gak sih menurut lu? Gue lihat dan rambut panjang itu selalu menjadi trademark di hampir semua film horor. Cuman sekarang udah mulai kalau kayak Conjuring dia ngambil muka kayak nenek-nenek tua yang serem gitu kan. Rata-rata kan yang diambil kayak tua-tua gitu kan untuk menghantui kita semua. Iya benar juga. Mayoritas hantunya, penampakannya di apapun bangsanya nih, hampir selalu perempuan. Selalu perempuan. Sebenarnya menarik buat kita omong, tapi jangan sekarang. Soalnya gue ada bukunya, ntar gue kasih ke lo dulu, jadi kita bahan lebih. Nanti gue pelajari dulu. Lagi nih, kita belajar dulu. Biar kita riset. Tapi ketawain lagi sama yang nonton. Tapi kalau menurut horor itu apa? Universal ya nggak sih? Iya benar. Horor sama aksi kan universal. Semua orang bisa takut kalau lihat sesuatu yang mereka nggak pahamin. Semua orang terhibur kalau lihat orang berantem. Iya. Tapi kalau drama kan bisa relate nggak relate ya nggak sih? Iya benar. Kalau menurut gua kenapa horor itu sempurna untuk mendatangkan cuan dan membuat minat penonton datang karena ada aksinya juga. Karena pasti ada lari-lari, minimal ada lari lah, ya kan? Ketegangan itu terbangun dengan benar. Kayak kita nonton Scream. Padahal itu kan sebenarnya pembunuh tuh nipu satu rumah itu entah dia di mana gitu kan. Tapi kan dengan dia menerka-nerka di mana itu pembunuh. Kan itu bikin jadi satu excitement sendiri. Jadi situ kayaknya kelebihan di situ. Ya, gue jadi ingat omongan Balki nih. Lu udah gue take duluan. Nggak tahu nih, tergantung bos yang di situ aja nih. Mana yang duluan. Kata yang suka Balki, eksekusi itu ya? The Executor. The Executor. Kenapa dia suka sama horor? Karena denger ini jeritan suara cewek di belakang. Jeritan suara cewek ketakutan. Jangan-jangan dia nonton itu nggak sendirian. Karena film horor kan bisa ditonton berulang kali. Kayak gila. Iya, waktu gue bikin Love for Sale ada orang nonton 3-4 kali. Tapi hampir pasti sendirian. Bener sih. Cowok lagi. Nah, sementara kalau horor kan enggak. Iya benar. Punya kecenderungan nonton berdua atau bahkan rame-rame. Kan jerit-jerit di bioskop rame-rame kan seru. Iya. Tapi kalau misalnya mau nonton film yang kira-kira sedih. Sendirian. Iya sendirian. Jadi mendingan kalau lu nonton drama sendirian. Cuman bahaya juga sih kalau lu lagi terganggu mentalnya, lu bisa bunuh diri bro kalau sesanya sedihnya ya nggak sih. Film horor terbaik versi lu apa? Film horor terbaik versi gua. Sampai hari ini sih menurut gua film paling serem ya yang pernah gua tonton itu banyak sih. Tapi yang satu aja. Tapi jujur nih, menurut gue ya. Mungkin ini standar ya, gue gak tahu ini standar atau enggak. Gue suka banget sama karya M. Night Shyamalan Sixth Sense. Gue gak tahu kenapa, suka banget gue. Itu favorit gue sampai hari ini. Horor.
gitu. Kalau lu suka? Gue malah tidak, ya gue suka film itu, tapi gue tidak merasa film itu horor sih. Maksudnya film itu tidak menyeramkan sampai begitu ya paling ada kejutan-kejutan kecil-kecil sampai akhirnya kita sadar kalau ternyata si Bruce Willis itu ternyata udah mati. Karena kalau serem dan dengan metode yang sama, gue lebih suka itu The Others. Oh ya ada. The Others emang horor soalnya kan. Mirip memang makanya. Aku lebih suka The Others karena saingan kita. Karena desainnya kan memang horor. Tapi kalau film horor paling serem tuh kalau nggak salah ini deh. Apa? Dead Game. Game. Gue belum nonton. Film Thailand. Lo nonton Hollywood doang. Iya benar juga sih. Film Thailand. Dead Game itu, gue nonton itu, pokoknya sepanjang film tuh gue kayak mau merem tapi gengsi gitu. Nah kalau The Ring ada lagi nih, nonton kan di rumah. Kan filmnya nggak masuk Indonesia waktu itu. Dia nonton di DVD gitulah, hanya DVD bajakan lagi masa-masa kegelapan. Terus nonton sama teman-teman itu. Filmmaker. Nonton bajakan. Waktu itu belum. Oke. Dimaafkan. Iya. Pokoknya itu berlima tuh. Mana serem. Kagak serem mah. Mana nih kata lo serem gitu. Begitu menit ke 10 semuanya diem. Keluar deh. Filmnya selesai. Begitu filmnya selesai kita mulai yang gini. Lu balik sama siapa? Tapi bener sih pas momen dimana dia keluar dari TV itu gue nggak tahu ya dari mana si hantu ini akan keluar dari mana. Itu pas dia keluar tangan gitu gue langsung gue ngomong nih langsung pas nonton. Gue nonton sama teman-teman gue juga pas kuliah kan, gue bilang astagfirullahaladzim. Apa-apaan nih gue bilang. Astagfirullah apa kayak gitu bro. Gue pas nonton gini, pas selesai filmnya selesai kayak gue ngomong ini yang bikin kurang ajar ya. Gue jadi takut nonton TV-nya, gue jadi takut nih gue bilang. Aduh. Sama kayak kalau nonton Bayi Ajaib zaman dulu. Bayi Ajaib itu tangannya keluar dari dalam apa tuh? Toilet. Bukan toilet, apa sih namanya? Ya lubang itulah kalau lubang boker. Toilet ya. Lubang toilet itu. Gue 5 hari sih nggak berani boker. Sampai ini juga ada adegan yang mereka jadikan untuk menakutkan, biasanya kan dikasih spot tuh kayak kalau Conjuring ada lemari, ya kan? Lemari itu kayak ada yang berisik-berisik tiba-tiba dia nongol dari atas tuh kan, loncat gitu. Itu dia bikin gue abis nonton Conjuring gue jadi takut buka lemari gue. Kayak ini ya bener ada apa-apa nggak di lemari gue. Tapi kan kalau orang luar kan standar ya, basementnya selalu berhantu kan, karena kita nggak punya basement kecuali lu orang kaya di sini. Iya, jarang gitu. Jarang banget. Tapi punya atap. Nah biasanya kalau yang lotek masih masuk akal tuh. Nah cuman ada satu film yang main Harrison Ford sama Michelle Pfeiffer itu bikin orang jadi takut mandi di bathtub. Ini apa sih namanya? Apa ya judulnya? What Lies Beneath. What Lies Beneath. Iya, itu dia What Lies Beneath. 5 film horor favorit lo? 5 film favorit. Buat nutup nih. Oke. 5 film favorit. Six Sense sudah. Six Sense. Maaf nih gue ambil juga The Others. The Others gue suka banget. Tadi katanya saingan. Iya saingan, tadi gue masukin lah. Insidious yang pertama. Terus Poltergeist. Sama Exorcist pertama. Ini episode ngebahas film horor Indonesia, kenapa nggak satu pun ada film horor Indonesia? Oh iya benar. Film horor Indonesia. 5 film horor Indonesia. 5 horor film Indonesia. Pengabdi Setan yang pertama. Pengabdi Setan yang Joko apa yang Joko? Kan bagusan yang Joko kalau menurut gua. Terus yang kedua ada satu tuh film judulnya apa ya? Yang main sih itu Chelsea Island itu. Chelsea Island. Wah, apa sih namanya? Gimana sih film bagus aja lu lupa? Lupa kabar film jelek. Tapi gue suka banget itu yang pertama. Berarti pertama tadi Pengabdi Setan, yang kedua film yang Abdul lupa judulnya. Ketiga. Oh, gue ketiga suka banget sama ini. Apa? Jangan lupa lagi. Gue kadang kan suka judulnya, lupa judulnya. Apa tuh yang suka mayat tuh? Yang Mandi Jenazah. Pemandi jenazah. Yang baru ini kan? Iya. Itu Ada Raden Ratu. Iya, itu gue suka banget. Diambang Kematian juga gue suka. 4. Terus yang kelima film horor Indonesia apa ya? Tuh, kok gue lupa lagi. Ya baru 4 sih. Berarti Abdul suka 5 film favorit. 5 film horor favoritnya Abdul yang lokal, versi lokal. Pengabdi Setan. Film yang Chelsea Island dan Pevita Pierce main. Sebelum Iblis Menjemput. Nah, itu dia. Sebelum apa? Film yang mana nih? Ya sebelum Iblis Menjemput. Yang Chelsea Island. Iya. Si Chelsea Island dan Liverpool is mine itu. Sebelum Iblis Menjemput. Udah ingat sekarang. Udah ingat sekarang. Pemandi jenazah. Yang ketiga Pemandi jenazah. Yang Diambang Kematian. Yang kelima film yang dia juga lupa sama judulnya. Enggak. Yang kelima. Tar. Iya udah deh, gini deh. Yang kelima. Zombie Forgia lah.
Yang kelima kita masukin film dia aja, Terkutuk. Iya. Aduh, gue baru mau bilang gitu udah gak temenan lagi nih tuh begini. Oke, sekarang film 5 favorit horor lu. Film favorit. Ya, kasih dua bro, yang luar sama yang Indonesia. Jangan gua doang yang kena. Penakut sih sebenarnya. Apa? Kalau gua tuh suka Dead Game. Oh, Dead film Game. Thailand. Habis gitu The Medium Thailand juga. The Others. Evil Dead. Waduh, Evil Dead. Lokal tuh Pengabdi Setan gue suka. Gue udah sekalian tuh. Wah, lu asik lu. Wah parah. Giliran gua aja dikasih 10. Pengabdi Setan. Gimana gue bingung. Soalnya lu kan udah bilang, masa 5 gak ada lokalnya? Nah lokalnya udah lengkap tuh. 2 Thailand malah tuh. Ya pokoknya intinya itu tadi 5 film favorit kita berdua ya. Dan kalau lu sempat nonton deh. Karena itu menurut gua salah satu. Menurut gue tadi yang film Indonesia yang gue sebutin tadi itu gue pas nonton ketakutan sih, dan itu menurut gue oke banget. Waktu itu sampai sempat pada belakang sih. Gue nonton The Omen tuh gue udah nggak tahu tuh film serem apa nggak, waktu kecil, berapa 5-6 tahun. Karena sepanjang film gue nengok ke belakang. Lah, ya makanya, jadi gue udah nggak tahu tuh film serem apa nggak. Tapi gue takut aja gitu nontonnya. Mau gue masukin jadi gue ragu karena waktu udah gede gue tonton, nggak serem-serem amat sih. Waktu kecil gue penakut soalnya. Jadi nonton referensi horor gak banyak. Tapi Sundel Bolong zaman dulu tuh serem tau. Gue gak nonton. Gimana gue mau nonton? Gue takut. Sih itu serem banget. Gue pas nonton film action. Gue pas udah mulai ada di TV malam-malam tuh gue udah gini aja. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tutup telinga. Gitu. Gila parah sih. Waktu kita udah habis. Oh iya benar. Oke. Guys. Nanti kita akan datang lagi. Iya. Di Ngopi di Kino yang lebih seru. Atau bisa jadi nggak seru-seru amat, bisa jadi. Tapi yang pasti lu harus like, subscribe, share tentu saja. Dan komen pastinya. Komen sama sekalian sebutin ini 5 film favorit lu. Iya, terus kalau bisa lu request juga kira-kira lu ingin kita bahas apa gitu. Nanti kita akan bahas. Terutama kalau lu beneran ini anak Bintaro Movie Freak, teman-temannya dia. Mesti kasih ide di bawahnya. Ya nggak, Yo? Rio nih biasanya yang banyak komen. Iya, kita butuh Rio. Kita harus undang Rio juga kali di sini. Iya, karena Rio tuh punya pandangan tersendiri soal buah film. Oke, guys. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di episode berikut ya di Ngopi di Kino.